Tuhan, karena Engkau yang sudah membawa kami. Engkau sudah mengangkat kami terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Dengan kekuatan sayap-Mu ya Tuhan, kami boleh melayang tinggi mengatasi setiap gunung pencobaan, mengatasi badai kehidupan. Engkau sudah membawa kami bagaikan burung Raja Wali. Kami percaya Tuhan, karena kekuatan-Mu lah kami hadir, kami ada di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Dan tiba waktunya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ya Bapa, berbicaralah kepada kami. Roh Kudus, biarlah Engkau saja yang mengurapi kami, mengajari kami selalu. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima firman-Mu, kami membuka hati kami lebar-lebar. Kami menyiapkan pikiran kami untuk dipenuhi oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap menerima firman katakan, amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Selamat pagi semuanya, senang berjumpa dengan Bapak Ibu. Ya, selamat memasuki bulan Agustus, bulan kemerdekaan bagi bangsa kita. Dan bulan Juli kemarin tanggal 22 kita genap berulang tahun yang ke-40 tahun saudara ya. Nah, kita bersyukur Light City ini pelayanan yang sudah berjalan 40 tahun. Dan kita akan merayakannya nanti tanggal 31 Agustus, hari Jumat, hari Sabtu ya. Oke, mungkin panitia boleh tampilkan satu slide itunya, logonya. Nah ya, saya berharap nanti setiap ibadah logonya ditampilkan gitu ya. Baik sebelum ibadah mungkin atau selesai ibadah, jadi kita terus dihangatkan dengan acara kita ini. Supaya kita sebagai jemaat mau berdoa untuk berbagai kegiatan kita dalam rangkaian ulang tahun ini. Tanggal 10 nanti akan ada futsal ya. Tolong doakan saudara ya. Baik. Mari kita membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 7. Matius pasal 7. Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. Saya akan bacakan Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Tema kita di pagi ini adalah Tuhan menjawab doa. Saudara, masih dalam rangkaian khotbah di atas bukit, kita terus belajar tentang pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus. Mungkin ada banyak orang bertanya, bukan hanya orang Kristen atau di luar orang Kristen pun bertanya, mengapa kita berdoa? Ya, mengapa kita berdoa? Kalau Tuhan tahu kita butuh, kenapa mesti berdoa? Kasih aja dong. Ya enggak? Kenapa mesti berdoa? Lalu kepada siapa sih kita harus berdoa? Apakah kita perlu berdoa dan harus berdoa? Lagi pula apakah ada yang namanya jawaban doa? Jangan-jangan itu kebetulan. Ya, kebetulan aja kita dapat, atau memang karena itu usaha kita, jadi bukan jawaban doa. Ya. Nah, kalau memang ada jawaban doa, bagaimana kita harus berdoa? Saudara, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin
ada di dalam pikiran orang-orang ya. Baik orang yang menyebut dirinya Kristen, nggak Kristen, bahkan mungkin orang yang nggak percaya sama Tuhan. Saudara pernah membayangkan nggak kalau ada orang ateis, ya orang yang nggak percaya Tuhan ya. Menurut saudara apakah dia pernah berdoa nggak? Nah, pernahkah orang ateis berdoa atau mau berdoa? Kira-kira jawaban saudara apa? Hah? Kalau orang ateis. Pastinya dia nggak pernah berdoa, saudara. Kenapa? Karena dia nggak percaya Tuhan kan. Bagi dia untuk apa berdoa? Dia nggak percaya Tuhan. Ya. Tapi seandainya saudara membayangkan ketika ada seorang ateis dalam keadaan antara hidup dan mati, ketika dia sedang menghadapi ancaman maut, dalam keadaan yang menakutkan dan dalam keadaan sadar dia gitu ya, bukan dalam keadaan pingsan. Kira-kira apa yang akan dipikirkan oleh seorang ateis pada waktu itu? Dan apakah dia mungkin berkata, Tuhan tolong saya? Menurut saya dia akan berkata seperti itu. Saya pernah membaca sebuah buku ketika dia dalam keadaan aman-aman, nggak ada berdoa. Orang berdoa malah diketawain. Dia nggak percaya Tuhan. Tapi saudara, ketika orang ini, anak-anak muda ini dikirim ke Vietnam dalam perang, ini tentara Amerika, saudara. Dan ketika dalam peperangan itu, suara tembakan segala macam ya, itu menakutkan sekali. Saudara tahu orang-orang yang mengatakan tidak percaya Tuhan, itu mereka bisa berteriak-teriak loh, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Ya, kenapa? Karena disitulah mereka menyadari bahwa ternyata ada kita nggak mampu, ada sesuatu yang di luar kemampuan kita dalam menghadapi hidup ini. Saya bilang gini, hanya kesombongan tingkat maksimal saja seseorang yang dalam keadaan menakutkan antara hidup dan mati yang tidak pernah berkata Tuhan tolong saya. Jadi hanya orang-orang yang sombongnya kebangetan yang bisa berkata, gue gak perlu Tuhan gitu ya. Sekalipun dia mungkin tidak percaya Tuhan, tapi paling tidak dia mungkin akan berdoa entah kepada dewa, kepada roh, kepada batu atau kepada apapun. Tetapi sesuatu yang dia pikir itu di luar dirinya. Nah, saudara, kita bersyukur sebagai orang Kristen ya, yang kita percaya kepada Tuhan tentunya, amin. Dia sang pencipta, dia telah datang ke dunia, ya Tuhan yang maha kuasa, yang luar biasa itu, dia datang ke dunia dalam wujud manusia dan dia mengajar kita tentang doa. Sehingga dengan demikian kita bisa terhubung dengan kuasa yang tak terbatas itu, ya. Pribadi yang tak terbatas itu, Bapa yang tak terbatas itu, Elohim sang pencipta itu, kita bisa terhubung saudara lewat Yesus Kristus ini. Dan Yesus mengajarkan kepada kita hal yang sangat penting dalam kehidupan sebagai umat manusia, sebagai orang percaya, yaitu tentang prinsip-prinsip berdoa. Dalam ayat tadi, Yesus mengatakan ada 3 hal yang dia katakan tentang berdoa. Yang pertama, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Dan yang ketiga, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya, pagi ini saya mau mungkin hanya membahas tentang meminta, ya, meminta. Jadi berdoa itu adalah meminta, saudara, ya. Berdoa itu meminta kepada Tuhan, atau meminta itu adalah meminta kepada Tuhan, kita sebut dengan berdoa. Nah, kenapa kita berdoa? Kenapa kita meminta? Meminta berarti karena kita sedang memiliki kebutuhan. Ya, saudara nggak akan meminta sesuatu kepada orang kalau saudara nggak butuh. Kita membutuhkan apa yang kita minta. Nah, jarang seseorang meminta jika ia benar nggak butuh. Kalaupun seseorang meminta sesuatu yang tidak dia butuhkan, maka permintaan itu bersifat lebih keinginan. Pengen gitu ya. Butuh sih enggak, tapi pengen aja. Ya, itu lebih bersifat keinginan.
Namun apapun alasan kita untuk meminta, entah karena kebutuhan ataupun karena keinginan, tapi Tuhan berkata, mintalah. Mintalah. Ya, jadi kalau saudara punya kebutuhan ataupun keinginan, Tuhan bilang mintalah. Jadi kalau saudara punya kebutuhan lalu saudara datang sama seseorang, saudara harus bilang apa sama orang itu? Minta dong, gitu ya. Jangan saudara di hadapan orang, saudara butuh sesuatu dari dia lalu saudara diem. Ngapain lo sini? Ya lo tahu sendirilah. Yang lo ngapain ke sini? Ya tebak aja. Ya kira-kira orang itu gimana? Bingung lihat saudara ya. Ya, saudara butuh apa dari dia? Butuh bantuan kah? Butuh uluran tangan kah? Butuh dianterin kah? Saudara harus ngomong, ya. Jangan saudara berharap bahwa semua orang ngerti apa yang ada dalam pikiran saudara. Nah, Tuhan dia tahu sebetulnya apa yang ada dalam hidup saudara. Tapi dia tetap berkata, mintalah, berdoalah. Jadi Tuhan mau kita ini sebagai umatnya untuk mengajukan permintaan dalam doa kepada dia. Dan itu adalah hal yang normal. Jadi jangan sampai orang Kristen merasa bahwa meminta kepada Tuhan itu hal yang aduh kayaknya ngerepotin Tuhan nih. Gitu ya. Saudara tahu bahwa Tuhan itu senang ada orang-orang yang meminta kepadanya. Tuhan senang ada orang-orang yang berdoa kepadanya. Dia tidak pernah merasa terganggu atau jenuh melihat orang yang meminta kepadanya. Saudara, saya membayangkan sorga itu adalah call center terbesar di dunia. Saudara tahu call center? Ya. Kalau sebuah perusahaan bank misalnya ya, itu ada namanya call center. Nah, semua nasabah atau yang bukan nasabah butuh pertanyaan, butuh pertolongan, butuh bantuan, apapun yang berkaitan dengan perusahaan tersebut atau bank tersebut akan menghubungi yang namanya call center. Saudara tahu call center nggak pernah istirahat. Dia 24 jam saudara. Ya, dia 24 jam. Contohnya kalau saudara belanja pakai kartu kredit di luar negeri, tiba-tiba kartu kredit saudara dicuri. Mau tidak mau saudara harus menghubungi call center bank tersebut meminta supaya kartu kredit saudara diblokir. Supaya nggak bisa dipakai oleh orang. Nah kalau saudara hubungi call center, wah maaf kami tutup. Ya, maka berarti saudara bisa beresiko. Nah di sini kita melihat bahwa Tuhan tidak pernah menutup telinga ataupun menutup pintu surga terhadap ratusan juta bahkan miliar permintaan yang diajukan oleh manusia setiap hari selama 24 jam, 7 hari seminggu. Saudara yang berdoa kan bukan cuma saudara kan? Ya enggak? Yang mengajukan permohonan tiap hari sama Tuhan memang cuma saudara sendiri? Enggak. Ada ratusan juta orang di seluruh dunia. Dalam saat yang bersamaan itu telepon Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan, Tuhan berkati saya, Tuhan lindungi saya, Tuhan jaga saya, Tuhan berkati anak saya. Semua orang, siapa saja kita nggak pernah tahu saudara. Ratusan juta orang terus menerus mungkin meminta kepada Tuhan. Jadi saudara bisa bayangkan bahwa Tuhan itu bekerja luar biasa. Untungnya Tuhan itu gak pernah ngantuk saudara. Ya. Alkitab mengatakan Tuhan tidak pernah terlelap. Kecapean nih dengerin orang ngomong aja ya. Minta tolong, teriak-teriak gitu ya. Sorga tidak pernah memiliki jam tutup atau jam istirahat untuk menerima permintaan manusia dari seluruh dunia. Tapi dia berkata begini, jangan jemu-jemu meminta atau berdoa kepada Tuhan. Kita baca Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tidak jemu-jemu maksudnya tidak bosan. Saudara, saya mau pastikan Tuhan tidak pernah
atau tidak mengenal rasa bosan dalam mendengarkan permintaan siapapun. Apalagi permintaan anak-anaknya. Tuhan gak pernah bosan. Bahkan sebaliknya manusialah yang sering bosan meminta sama Tuhan. Betul gak? Kita yang sering bosan. Bosan lah minta mulu. Kenapa bosan? Habis belum dijawab. Habis belum ada jawaban. Tapi Tuhan gak pernah bosan saudara. Saudara mau berdoa setiap hari 7 kali, 4 kali, 10 kali. Doa yang sama. Tuhan gak bilang gini, bosan gue denger lo. Udahlah lo pergi aja sono. Enggak saudara. Justru Tuhan mengajarkan kepada kita, jangan bosan-bosan berdoa. Dia berikan perumpamaan tentang seorang janda yang meminta bantuan hakim untuk menolong perkaranya dia, masalah dia. Hakim ini adalah hakim yang jahat. Dia gak peduli sama manusia, sama orang. Jadi kalau ada orang bermasalah, mungkin dia bilangin, lu mau bayar gue berapa biar gue bela masalah lo. Kalau lo gak ada duit, jangan harap. Kira-kira begitu ya. Nah perempuan yang miskin ini dia kan gak punya duit. Jadi ketika dia minta bantuan ke hakim ini, ya mungkin sama penjaga udah diusir. Tapi dia besok datang lagi. Kemarin dia datang siang, aku mesti datang pagi nih sebelum satpamnya ada. Ternyata satpam kan 24 jam, diusir lagi. Besok datang lagi dia, terus datang. Sampai mungkin satpamnya bosan juga ya. Wah nih orang datang melulu nih. Akhirnya dia lapor, Pak Hakim ini ada perempuan nih datang bolak-balik tiap hari. Masa kayak gitu aja lo gak bisa? Mungkin hakimnya bilang gitu, ya udah suruh sini deh, suruh sini, masuk deh. Nah saudara lihat, akhirnya yang bosan itu malah hakimnya. Ya udah masuk aja. Perempuan ini gak bosan-bosan. Nah Tuhan mengajarkan kepada kita, salah satu prinsip dalam doa meminta kepada Tuhan, kita gak pernah boleh bosan. Ya. Ketika saudara terus berdoa untuk sesuatu hal belum dijawab sekarang, besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Saudara jangan pernah bosan. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah bosan mendengar doa saudara. Dan yang kedua, nah ini yang penting saudara, Tuhan bilang apa? Tuhan tidak pernah menunda-nunda jawaban atau mengulur waktu. Ayat 17, Lukas 18 ayat 7. Tidakkah Elohim akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah yang mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Tuhan sendiri tetap dalam kesabaran mendengarkan setiap seruan doa orang-orang yang berharap dan berseru kepadanya. Bukan hanya kita yang perlu bersabar menunggu jawaban dari Tuhan. Namun Tuhan pun bersabar mendengarkan seruan umatnya. Termasuk saudara dan saya. Nah pertanyaannya, Tuhan kenapa lama bener ya doa saya dijawab? Nah itu seringkali menjadi pertanyaan banyak orang ya. Saya udah berdoa berbulan-bulan, bahkan mungkin ada yang berdoa bertahun-tahun. Pertanyaannya bagaimana dan kapankah Tuhan menjawab doa kita? Saudara, jawaban atas dua pertanyaan ini enggak sesederhana seperti yang kita pikirkan dan harapkan. Nah, kita seringkali sebagai umat manusia, sebagai umat Tuhan berpikir gini, harusnya kan Tuhan tuh Maha Kuasa ya. Tuhan tuh Maha Kuasa, Dia bisa melakukan apa saja. Nah kalau kita berdoa hari ini, apa yang kita minta dengan kemahakuasaan Tuhan harusnya dalam sekejap itu terjadi. Dia kan pembuat mujizat, betul ya? Tapi saudara harus memahami bahwa tidak sesederhana itu apa yang Tuhan mau jawab dalam hidup kita saudara. Kenapa saya katakan tidak sederhana itu? Ada beberapa prinsip yang harus kita pahami tentang bagaimana Tuhan menjawab doa. Yang pertama, Tuhan itu bertindak dalam kurung menjawab doa. Itu harus sesuai dengan hukum-hukumnya. Jadi Tuhan menjawab doa kita itu berdasarkan hukum-hukumnya saudara. Dia tidak akan pernah bertindak di luar hukum yang dia buat. Walaupun kadang ada perkecualian. Ya.
Jadi tidak ada istilah Tuhan bisa melakukan apa saja walaupun itu bertentangan dengan hukumnya dia. Nggak bisa. Jadi saudara jangan pernah berharap bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu termasuk menjawab doa saudara ketika permintaan saudara atau cara Tuhan menjawab doa saudara dengan melanggar hukum. Kenapa? Karena setiap firman Tuhan, perkataan Tuhan, firman yang tertulis dalam Alkitab kita itu adalah hukum. Nah Tuhan itu adalah sumber hukum. Dan dia menghormati hukum yang dia buat. Jadi dia tidak akan pernah melanggar saudara. Amin. Nah jadi kenapa ada jawaban-jawaban doa tidak bisa langsung dibuat oleh Tuhan. Karena pasti ada sesuatu entah hukum yang belum kita penuhi. Di dalam doa yang kita minta kepada Tuhan. Contoh. Kalau orang berdoa minta kesembuhan, kok belum sembuh? Salah satu sebabnya hukumnya belum dipenuhi oleh kita. Yaitu apa? Iman. Karena salah satu hukum yang bagaimana Tuhan menjawab doa adalah kamu harus percaya dulu. Jadi iman merupakan salah satu prinsip hukum di dalam jawaban doa. Nah boleh gak kita berdoa, Tuhan berikan istri orang itu kepada saya Tuhan. Saya mencintai dia dan dia mencintai saya Tuhan. Jamah hati istri dia, perempuan itu Tuhan. Supaya kami bisa menikah. Boleh gak doa begitu? Tapi saya percaya Tuhan Yesus, saya percaya. Saya beriman Tuhan Yesus. Iman saudara benar, tapi doa saudara melanggar hukum. Ya, biarpun saudara puasa 3 bulan atau 3 tahun, doa saudara gak akan dijawab oleh Tuhan. Kalaupun itu terjadi, itu berarti iblis yang menjawab doa saudara. Ya. Jadi kita perlu memahami prinsip-prinsip dan hukum-hukum yang Tuhan buat saudara. Termasuk ada hukum alam, itu juga kan ciptaan Tuhan. Sebagai contoh ilustrasi saja nih ya. Ada orang mau bunuh diri. Lalu dia lompat dari gedung. Jatuh, terus mati. Mungkin saudara sedang berdoa waktu itu, Tuhan tolong supaya dia lompat, dia enggak mati Tuhan. Dia lompat, dia enggak jatuh, dia melayang. Pertanyaannya, doa saudara itu bertentangan dengan hukum enggak? Dengan hukum apa? Hukum gravitasi, hukum alam. Kenapa? Kalau gara-gara satu orang ini tiba-tiba hukum gravitasi diubah oleh Tuhan, maka sebaliknya saudara tiba-tiba pada melayang. Terjadilah tabrakan di mana-mana. Masa gara-gara satu orang ini hukum Tuhan diabaikan lalu malah jutaan orang yang mati. Nah, jadi artinya ketika kita berdoa, makanya kenapa kita perlu memahami apa hukum-hukum Tuhan. Dan atas dasar itulah kita meminta kepada Tuhan. Ya. Kalau saudara meminta sesuatu kepada Tuhan, saudara harus tahu memang Tuhan mengatakan seperti itu. Memang Alkitab mengajarkan seperti itu. Sehingga saudara tidak ada keraguan, saudara berani bertindak karena memang Tuhan menginginkan saudara mengalami dan mendapatkannya. Amin. Itu sebabnya kenapa kita terus menerus perlu mempelajari firman Tuhan. Ya. Karena dia akan selalu bertindak itu berdasarkan firman-Nya. Tuhan akan selalu bertindak berdasarkan hukum-hukumnya saudara. Dia tidak akan pernah melakukan sesuatu yang di luar hukumnya. Nah yang kedua, ada prinsip yang kedua yang kenapa, satu lagi nih. Jadi permintaan kita jangan didasari misalnya oleh karena hawa nafsu. Apalagi keinginan jahat ya. Kita baca Yakobus 4 ayat 3 nih. Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga
tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Loh kok bisa udah berdoa tapi nggak terima apa-apa? Karena kamu salah berdoa. Kenapa salah berdoa? Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada hukum-hukum yang harus kita perhatikan. Ketika kita meminta sesuatu, kita juga harus mengecek motivasi hati kita ini apa nih. Ya, ada orang berdoa, Tuhan berikan saya kekayaan yang banyak, berikan saya harta yang banyak, Tuhan berikan saya jabatan yang tinggi. Tapi jujur, motif hati kita tuh apa tuh meminta itu? Wah, kalau saya punya uang banyak saya akan jalan-jalan keliling dunia 7 kali. Mungkin saya gak akan pulang-pulang lagi. Saya akan makan di hotel ini, saya akan belanja ini dan itu. Tujuannya apa? Lebih kepada memuaskan hawa nafsu. Saudara-saudara, kita ini anak-anak Tuhan. Ya, kalau orang dunia melakukan hal itu no problem. Ya, kenapa no problem? Karena memang mereka nggak punya tujuan hidup. Tetapi sebaliknya kita nih sebagai anak-anak Tuhan, apapun yang kita lakukan, termasuk apapun yang kita minta, Tuhan katakan lakukan itu segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kita perlu berdoa meminta sesuatu dengan sebuah tujuan. Tuhan, kenapa ya Tuhan? Aku mau minta ini kenapa nih? Aku mau jadi seorang dokter, aku mau jadi seorang insinyur, aku mau jadi seorang apapun cita-cita kalian sebagai anak-anak muda. Pertanyaan yang paling mendasar, kenapa kau inginkan itu? Kenapa kau inginkan itu? Kenapa kau minta itu kepadaku, kata Tuhan? Kalau sekedar, ya biar orang tua seneng, biar orang tua bangga. Biar keluarga saya jadi terpandang. Bagus nggak? Mungkin kelihatannya bagus. Tapi jangan-jangan itu hanya untuk sebuah kesombongan. Bagi orang dunia nggak ada masalah. Tapi bagi kita, Tuhan selalu melihat hati kita. Motif kita yang terdalam apa sesungguhnya. Jadi setiap kali kita berdoa meminta sesuatu, apapun itu, mari kita selalu bertanya, Tuhan, mengapa atau hal apa yang aku minta ini, apakah ini sesuatu yang jangan sampai menjauhkan aku daripadamu. Oke, yang kedua, prinsip yang kedua yang harus kita pahami bagaimana atau kenapa Tuhan menjawab doa atau bagaimana Tuhan menjawab doa kita adalah saudara harus memahami bahwa Tuhan melakukan segala sesuatu termasuk dalam menjawab doa itu dalam kerangka menggenapi seluruh rencananya. Sekali lagi, jadi Tuhan melakukan segala sesuatu termasuk menjawab doa seseorang itu adalah dalam rangka Tuhan menggenapi rencananya, seluruh rencananya. Rencana Tuhan, kita harus memahami ya, rencana Tuhan itu adalah meliputi seluruh umat manusia, semua makhluk ciptaannya, dan seluruh alam semesta ini di sepanjang zaman. Sekali lagi, rencana Tuhan itu bukan cuma rencana buat lu pribadi, ingat. Jangan seolah-olah gue ini begitu penting sampai seolah-olah Tuhan hanya punya rencana buat saya. Enggak. Tuhan juga punya rencana buat orang di sebelahmu. Tuhan punya rencana untuk orang yang setelah engkau. Bahkan rencana Tuhan itu berkaitan dengan seluruh rencana keilahiannya sampai kepada akhir zaman. Jadi saudara bisa bayangkan seluruh alam semesta, seluruh hidup manusia itu semua saling terkait. Jadi gak ada sebuah kehidupan kita itu berdiri sendiri. Seolah-olah ya kalau gue kaya ya kaya sendiri, kalau gue sakit sendiri, kalau gue mati sendiri. Enggak, semua itu ada kaitan saudara.
Semua itu ada keterhubungan. Makanya kita sering mendengar istilah tidak ada kebetulan. Semua dalam pengaturan ilahi. Ada istilah divine connection. Kita bisa ketemu seseorang tanpa kita rencanakan, tanpa kita duga, tanpa kita atur. Kita ketemu orang yang tepat dan itu jadi jawaban untuk masalah kita. Nah, seringkali karena kita ini hanya memikirkan diri kita sendiri, maka kita berpikir kalau Tuhan itu Maha Kuasa, Dia jawab dong doa saya. Seketika dong kebutuhan saya terpenuhi. Enggak semudah itu, bro. Enggak sesederhana itu. Kenapa? Karena apa yang kau sedang doakan itu berkaitan dengan doa orang lain juga. Berkaitan dengan kebutuhan orang lain juga. Oke, secara simpel aja gini nih. Saudara berdoa minta jodoh misalnya. Ya. Si A minta jodoh. Sebenarnya Tuhan udah kasih jodoh dia nih. Tapi dia ini gak meresponi suara Tuhan. Dan dia masa bodoh. Walaupun mungkin Tuhan udah bilang jodohmu ada di sana gitu ya. Makanya dia berdoa gak dapet jawaban. Kenapa? Karena orang ini gak merespon kan. Lalu kita bilang, kan bisa dong Tuhan atur. Puter kayak dia tuh biar datang ke sini gitu kan. Maksa gitu ya. Nah ini ada poin yang ketiga yang harus saudara pahami. Tuhan itu menciptakan manusia dengan kehendak bebas. Saudara bukan benda elektronik yang bisa pakai remote control, dipencet dari sorga, belok kanan, belok kanan, ketemuin dia, bilang I love you, I love you, I love you, I love you. Enggak begitu saudara, kita bukan robot yang disetel. Jadi kenapa seringkali doa kita terkesan jadi lama? Karena jawaban Tuhan atas doa kita itu juga menyangkut banyak orang, saudara. Menyangkut ada orang yang bandel, yang gak mau dengerin apa kata Tuhan. Kita udah sungguh-sungguh berdoa, tapi ada orang di sana yang harus jadi jawaban doa bagi kita. Dia entah lagi kemana gak tahu nih. Nah berarti kan Tuhan harus beresin dia dulu dong. Ya enggak? Harus beresin dia dulu. Ya contoh begini, saudara udah lahir baru, Tuhan berikan aku jodoh. Sementara jodoh saudara belum lahir baru nih. Ya, masih di alam mana dia nggak tahu lah ya. Nah butuh waktu nih orang ini perlu diajak. Bertobat dulu, ikut SPK dulu. Baru ketemu, ternyata dia pembina saya. Nah ternyata jodoh saya pembina saya, misalnya begitu kan. Ada yang kejadian ya. Nah, jadi saudara-saudara, tidak ada sebuah peristiwa yang berdiri sendiri ya. Ini yang harus kita pahami. Tidak ada sebuah peristiwa yang berdiri sendiri. Semua itu mempunyai kaitan satu sama lain. Itulah sebabnya kenapa seringkali doa-doa yang kita pohon kepada Tuhan itu terkesannya menjadi lebih lambat daripada yang seharusnya. Ya. Alkitab banyak mencatat hal itu kok. Ini saya kasih ilustrasi sedikit ya, contoh di Alkitab. Saudara tahu waktu Tuhan berjanji kepada Abraham, Abraham engkau akan dan keturunanmu akan mewarisi tanah perjanjian, ya, tanah Kanaan ya. Saudara tahu waktu Abraham keluar dari Ur Kasdim, dia sebetulnya udah masuk ke tanah Kanaan, betul? Ya, udah masuk dia. Tapi saudara tahu, dia nggak langsung menguasai tanah itu. Dia cuma beli sepotong tanah, sepetak tanah. Dan itu pun dia pakai untuk kuburan istrinya. Tapi Tuhan berjanji sama Abraham. Abraham, nanti loh anakmu dan keturunanmu akan memiliki tanah ini. Lalu Tuhan kasih tahu sama Abraham bahwa nanti keturunanmu akan 400 tahun menjadi budak di Mesir.
baru setelah itu keturunanmu akan memasuki tanah Kanaan. Kok lama banget sih 400 tahun nunggu? Kenapa enggak 100 tahun? Kenapa enggak 200 tahun? Ada ayat mengatakan begini. Ternyata selama 400 tahun itu bangsa-bangsa Kanaan harus penuh dulu kejahatannya. Jadi bangsa Kanaan yang ada di Kanaan itu bangsa yang kejam. Tuhan memberikan waktu sebetulnya bagi bangsa Kanaan ini untuk bertobat, kira-kira gitu ya. Tapi ternyata bangsa Kanaan ini hidup dalam kejahatan yang begitu kejamnya. Sampai Tuhan bilang kejahatannya sampai penuh. Udah maksimal loh kejahatannya. Barulah bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir. Dan Tuhan katakan perangi mereka. Jadi kalau saudara bilang, oh Tuhan tuh kejam di perjanjian lama membunuh bangsa Kanaan. Bukan, karena memang bangsa Kanaan sudah kejam, jahat luar biasa. Jadi kenapa butuh waktu 400 tahun janji Tuhan kepada, lebih dari 400 tahun janji Tuhan kepada Abraham bahwa keturunannya akan masuk ke tanah Kanaan. Karena bangsa Kanaan ini harus diberesin dulu nih. Harus ada dulu alasan bagi Tuhan untuk masuk, membiarkan umatnya masuk ke tanah Kanaan. Sama aja, Yesus sebagai sang juru selamat itu sudah dijanjikan oleh Tuhan kapan saudara? Sejak kapan Yesus itu dijanjikan sebagai Mesias? Akan datang menyelamatkan umat manusia. Kapan? Hah? Kapankah pertama kali Tuhan berkata bahwa Dia akan mengirimkan Mesias? Kejadian pasal 3. Ketika Adam dan Hawa berdosa, Tuhan berkata kepada ular, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular. Dan cara penyelamatan adalah dengan cara ada korban darah. Makanya Adam dan Hawa diselimuti dengan kulit binatang. Tadinya kan mereka pakai daun ara kan? Tapi Tuhan ganti dengan kulit binatang. Kalau pakai kulit binatang berarti binatangnya apa dong? Mati, betul nggak? Dikuliti kan? Nah itu sebetulnya sudah menjadi sebuah nubuatan Tuhan bahwa akan ada penebus yang datang bagi manusia dan penebus itu akan mati di atas kayu salib. Jadi sebetulnya berita Injil itu sudah disampaikan oleh Tuhan sejak dari Taman Eden. Bukan berita baru gitu loh. Tapi pertanyaannya kenapa begitu lama? 4.000 tahun kemudian baru Yesus datang. Setelah dari Taman Eden, Tuhan buat lagi janji. Termasuk lewat Nabi Yesaya. Seorang putra akan lahir. Ya kan? Yang sering kita baca kalau hari Natal tuh. Namanya akan disebut penasehat ajaib bla 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 bla. Itu masih 700 tahun kemudian baru Yesus lahir. Kenapa waktunya begitu lama? Nah, itu yang hal-hal kadang-kadang kita tidak memahami. Tetapi kalau kita memahami prinsip bahwa Tuhan itu mempunyai rencana atas seluruh umat manusia dari kekal sampai kekal. Jadi rencana Tuhan itu bukan rencana dadakan saudara. Bukan karena saudara tiba-tiba berdoa langsung, oh iya nih belum dijawab nih doanya ya. Enggak begitu. Di dalam kemahatauan Tuhan dan kemahakuasaan Tuhan, Dia tahu apa yang akan terjadi. Dia melihat semua. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kita sebagai umat Tuhan, kenapa Yesus mengatakan bertekun dalam doa.
Kalaupun doamu belum dijawab hari ini, jangan pernah bosan dan merasa, aduh Tuhan kayaknya nggak jawab doa saya. Enggak. Segala sesuatu ada dalam rancangan Tuhan. Mungkin kadang-kadang doa kita yang harus kita rubah. Ya. Doa kita yang harus kita rubah. Minta hikmat dari Tuhan. Karena doa pun membutuhkan hikmat, saudara. Ya. Jadi doa yang efektif adalah doa yang seturut kehendak Tuhan. Jadi kita pun berdoa meminta petunjuk dari Tuhan. Tuhan, apa yang kau kehendaki untuk kami doakan? Nah, jadi di bagian 3 tadi, ya, yang kedua tadi saya katakan bahwa Tuhan melakukan segala sesuatu termasuk menjawab doa dalam kerangka menggenapi seluruh rencananya. Yang ketiga, Tuhan memberikan manusia kehendak bebas. Jadi saya mau katakan bahwa walaupun Tuhan itu maha kuasa, dia tidak mengontrol setiap peristiwa seolah-olah ini Tuhan yang buat. Enggak, saudara. Makanya saya sering mengatakan walaupun tidak semua orang bisa menerima. Tidak semua kematian itu adalah kehendak Tuhan. Ya, saya harus mengatakan sekali lagi. Tidak semua kematian adalah kehendak Tuhan. Karena ada orang mati karena memang kehendak dia sendiri. Atau pekerjaan iblis. Atau perbuatan orang lain. Betul nggak? Contoh misalnya. Saudara jalan baik-baik. Naik mobil, naik motor ya. Terus saudara ditabrak. Pertanyaan saya, apakah Tuhan yang menjadikan saudara kena tabrakan? Enggak, keteledoran orang itulah yang menyebabkan saudara kena tabrak. Dan karena tabrak itu saudara meninggal. Bisa kan? Bisa, saudara. Lalu apakah kita mau mengatakan, wah Tuhan gak maha kuasa dong. Kok dia gak jaga? Nah, kita masalahnya gak tahu apa yang terjadi dengan orang ini. Kenapa sampai saudara ketabrak? Kita harus mengatakan ada sesuatu juga yang salah dengan saya. Misalnya saya tabrakan, betul gak? Mungkin saja. Kita kan gak pernah tahu. Saya gak berdoa waktu itu. Atau yang kedua, saya habis berantem sama istri saya sehingga membuka celah pertahanan rohani saya. Ya, kita kan nggak pernah tahu dalam sebuah peristiwa ada apa di balik peristiwa-peristiwa itu. Kita hanya tahu tabrakan, udah gitu aja. Nah, jadi kita nggak bisa menghakimi kenapa terjadi peristiwa ini dan peristiwa itu. Tetapi bagi kita sendiri tentunya, kita sendiri harus selalu waspada. Kita harus selalu ada dalam hukum-hukumnya Tuhan. Ya, ini berkaitan dengan banyak hal. Ya, contoh ucapan-ucapan saudara. Kita seringkali nggak sadar bahwa ucapan-ucapan kita bisa diambil oleh iblis. Dan itu menjadi alat untuk menyerang kita. Ya. Jadi sebetulnya berbagai peristiwa dalam hidup kita itu nggak pernah berdiri sendiri. Dan setiap manusia punya kehendak bebas. Nah dengan demikian, kenapa Tuhan mau kita terus ada di dalam hadiratnya? Kenapa Tuhan mau kita selalu ada di dalam kehendaknya, mengerti kehendak Tuhan dan hidup di dalamnya? Karena kehendak bebas inilah maka manusia jatuh ke dalam dosa, betul? Kalau manusia nggak punya kehendak bebas, Adam dan Hawa harusnya nggak makan dong buah pengetahuan itu kan? Mungkin kalau ada pertanyaan lagi, kok Tuhan gak cegah sih? Kenapa gak dihalang-halangi? Ada malaikat, Adam, jangan deket-deket situ. Tapi kenapa seolah-olah Tuhan membiarkan Adam dan Hawa? Kenapa saudara? Tuhan tidak membiarkan, Tuhan sudah mengarahkan.
Tapi Tuhan tidak mengontrol segala sesuatu. Ya. Saya mau katakan Tuhan tidak mengontrol segala sesuatu. Terutama yang berkaitan dengan kehendak bebas manusia. Itulah kasih karunia Tuhan loh. Saudara diberi kehendak bebas. Saudara bebas memilih untuk mengikuti Tuhan, melakukan kehendaknya, atau mengikuti kehendak iblis, atau mengikuti kehendak diri sendiri. Makanya kita sebagai umat Tuhan, kita perlu semakin hari semakin mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya. Amin. Kalau tidak, maka kita bisa jatuh ke dalam kedagingan kita, dosa, melakukan keinginan kita sendiri. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu bahwa Tuhan bekerja menjawab doa kita, ya. Dia memiliki rencana atas hidup anak-anaknya yang sempurna. Ya, percaya saja, percaya. Tuhan punya rencana hidup yang sempurna dalam hidup saya. Amin. Bilang, Tuhan punya rencana yang sempurna dengan hidupku. Jadi ketika saudara dan saya berdoa, ya, terutama berkaitan dengan hal-hal yang penting dalam hidup saudara, maka saudara pikirkan ini. Coba pikirkan bahwa pertama Tuhan melihat bukan hanya kepentingan kita saja pada waktu ini saja, tetapi juga Dia melihat kepentingan orang lain, anak-anaknya yang lain. Sehingga saudara tidak perlu merasa, kok Tuhan gak sayang saya minta Tuhan gak jawab, enggak. Kita selalu berpikir tentang rencana Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Karena kita sudah meminta itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika saudara sudah berdoa dan belum ada jawaban dari Tuhan, maka firman Tuhan sebagai penutup mengatakan begini dalam Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi firman Tuhan ini menegaskan kepada kita, hal apapun yang saudara hadapi hari ini, sekalipun itu kondisinya buruk mungkin di mata saudara, tapi Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Ketika saudara sedang menghadapi sebuah masalah, saudara berdoa, dan doa saudara belum dijawab. Bahkan mungkin tidak dijawab. Ya. Maka respon saudara sebagai seorang anak Tuhan, percayalah bahwa peristiwa yang nampaknya buruk itu, peristiwa yang nampaknya menyakitkan itu, peristiwa yang nampaknya sangat merugikan itu, tapi Tuhan bisa gunakan itu sebagai cara untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara. Paham? Sehingga saudara gak perlu kecewa sama Tuhan dan marah-marah sama Tuhan. Tuhan kenapa gak dijawab? Coba Tuhan jawab. Nah, ini sama seperti peristiwa waktu Lazarus mati kan. Tuhan coba kau ada di sini kata Maria. Saudaraku Lazarus pasti gak mati. Enggak. Lewat kematian itu justru Tuhan ingin membangkitkan Lazarus. Makanya coba pikirkan baik-baik. Mengapa sampai hari ini doa saudara belum dijawab oleh Tuhan. Udah lama nih berdoa nih. Pikirkan baik-baik. Tuhan, hal apa yang Tuhan mau lakukan dengan hidup saya dengan jawaban doa yang belum ada ini. Jadi saudara bukan fokusnya kepada kenapa gak dijawab, kapan dijawabnya, bukan. Tapi fokuslah pada Tuhan, kebaikan apa yang Tuhan mau lakukan dengan belum dijawabnya doa ini.
Mungkinkah saudara sedang diajar oleh Tuhan untuk yang namanya sabar? Mungkinkah saudara sedang diajar untuk namanya mengasihi, mengampuni? Mungkinkah sesuatu yang Tuhan inginkan terjadi perubahan di dalam karaktermu? Ambisi-ambisimu. Kadang-kadang saya tahu kenapa Tuhan izinkan orang mengalami kebangkrutan, saudara. Habis-habisan gitu ya. Tetapi di balik itu Tuhan sedang membentuk dia. Artinya jangan kita bosan untuk berdoa. Mungkin doanya bukan lagi Tuhan pulihkan uangku, bukan itu. Tuhan pulihkan hartaku, Tuhan pulihkan usahaku, mungkin belum itu dulu. Tapi berdoa, Tuhan pulihkan hidupku, hatiku, kesombonganku, ketidakpedulianku, kekasaranku, kesembronoanku. Ya. Jadi mari kita terus melakukan sebuah pemahaman tentang doa, bahwa lewat doa pun Tuhan sedang mengajar kita. Amin, saudara. Jadi kita akan masuk ke dalam level yang lebih lagi dalam doa. Sehingga kita bukan jadi anak-anak yang ngambekan kalau doanya belum dijawab Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa, kita mau masuk dalam perjamuan. Haleluya. Terima kasih kepada Tuhan. Ajarku mengerti, tahu lagi tuh? Bapakku, ajaib segala rancanganmu, Tuhanku, Tuhanku, heran perbuatanmu, heran perbuatanmu. Engkau sanggup, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu, nurut kehendak-Mu, terjadilah, terjadilah. Ajarku mengerti, ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu, hanya padamu. Pimpinlah jalanku, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Ya, katakan Bapakku, Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu, segala rancangan-Mu. Oh Tuhanku, Tuhanku, heran perbuatan
mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku ya dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Ya, katakan Bapakku, Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Ya Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup ya Tuhan, sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Mari kita mengangkat hati kita kepada Tuhan. Bawa seluruh pergumulan hidupmu kepada Dia. Minta pengertian dari Tuhan. Apa sesungguhnya yang Tuhan sedang lakukan dalam hidup saudara di tengah-tengah pergumulan hidupmu saat ini? Apa rancangan Tuhan di balik itu semua? Kalau selama ini saudara mungkin tidak pernah menanyakan hal itu. Mungkin selama ini saudaranya berdoa meminta penyelesaian dengan segera atas masalah itu. Tapi saudara belum pernah bertanya kepada Tuhan. Hal apakah yang Tuhan mau lakukan di balik peristiwa ini untuk hidup saudara? Minta Tuhan, ajar aku Tuhan untuk mengerti rencana-Mu. Ajar aku untuk memahami kehendak-Mu. Sehingga ketika saudara berdoa, doa saudara adalah doa iman. Doa pengharapan. Bukan doa keputusasaan. Doa saudara bukan doa keluhan kepada Tuhan. Doa saudara bukan doa sungut-sungut. Tapi doa saudara adalah doa penyerahan. Karena saudara tahu rancangan Tuhan di balik itu semua. Doa saudara adalah doa ucapan syukur. Karena rancangan Tuhan adalah mendatangkan kebaikan. Bapa di sorga, saat ini kami datang ke hadapan. Tuhan, lihatlah umat-Mu dengan seluruh pergumulan yang sedang dihadapi saat ini. Kami datang kepada Engkau, Bapa yang baik. Bapa yang tidak akan pernah memberikan ular kepada anak yang meminta ikan. Saat ini ya Tuhan, hamba berdoa, Engkau yang menjawab setiap permintaan umat-Mu. Engkau yang mendengar dan menjawab setiap permohonan umat-Mu di tempat ini. Bapa, ke hadapan-Mu kami membawa seluruh doa ke hadapan-Mu Tuhan. Namun biarlah kalaupun jawaban itu belum terjadi hari ini, ajar kami mengerti segala rancangan-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa memohon buka dan sikapkan pikiran kami, agar kami benar-benar mengerti. Dan kami boleh percaya, kami boleh bersyukur dan berserah kepada Tuhan.
Ampuni kami Tuhan kalau kami berdoa dengan penuh keraguan dan sungut-sungut. Ampuni kami kalau kami berdoa penuh dengan kemarahan dan kekecewaan atas berbagai peristiwa yang terjadi dalam hidup kami. Tuhan, kami mau hari ini hidup kami, hati kami diubahkan. Berikan kepada kami hati yang benar. Hati yang benar di hadapan-Mu ketika kami berdoa meminta kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Engkaulah yang menjawab setiap doa permintaan umat-Mu di tempat ini. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya mengundang para pelayan Tuhan. Was so rich, I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the bridge was far too wide. But from the side of the chasm, you had me in your sight. So you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build it here inside. There at the cross, you paid the debt I owed, broke my chains, freed my soul, and for the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. I was so wretched, I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the bridge was far too wide. But from the far side of the chasm, you had me in your sight. So you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build it here inside. There at the cross, you paid the debt I owe.
Ibu, mari kita mengangkat tinggi-tinggi tubuh Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuhmu yang sudah Engkau berikan bagi penebusan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan sakit penyakit kami. Kami mau terima dan kami percaya akan tubuh-Mu Tuhan. Kami makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan dengan iman. Mari kita mengangkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Terima kasih Tuhan Yesus untuk perjanjian baru yang Engkau sudah meteraikan dengan darah-Mu. Kami adalah milik-Mu Tuhan. Kami menerima setiap janji-janji-Mu dalam hidup kami. Engkau mendengar setiap doa-doa kami. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kami mau minum darah Yesus Kristus dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum. Haleluya. Mari bersyukur kepada Tuhan.